Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran kita dulu. Semuanya hadir? Oke, baik. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang vektor. Ada yang tahu atau ada yang pernah dengar apa itu vektor? Jadi, anak-anak, vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Anak-anak, contoh dari vektor yaitu kecepatan, percepatan, gaya, medan magnet. Anak, vektor itu biasanya dinotasikan atau dilambangkan dengan misalnya A, terus dikasih anak panah. Nah, ini itu dibaca vektor atau A huruf kecil tapi dipertebalkan. Contoh lainnya itu misalnya vektor AB. AB terus di atasnya dikasih anak panah. Ini dibaca vektor AB. Yang berarti vektor AB ini dari titik A menuju titik B. Geometris, vektor digambarkan, misalnya vektor AB. Nah, vektor A ini yaitu titik pangkalnya, sedangkan B ini adalah titik ujungnya. Nah, anak-anak, panjang panah menunjukkan besar. Di mana di sini itu panjang panahnya itu dari A ini misalnya ini ke atas. Nah, panjang panah ini itu menunjukkan besar vektor. Terus arah panah ini arahnya yaitu dari titik A menuju titik B itu dinamakan arah vektor. Nah, titik A ini itu dinamakan titik pangkal atau titik awalnya vektor. Terus titik B ini dinamakan titik ujung atau titik akhir vektor. Nah, anak-anak, secara koordinat dalam vektor itu yaitu yang pertama dalam bidang 2 dimensi, yaitu misalnya dalam bidang 2 dimensinya itu dalam bidang 2 dimensi misalnya vektor V. Misalnya vektor V kita dapat menuliskannya dalam bentuk kolom, yaitu misalnya X, Y. Nah, misalnya vektor V juga kita dapat menuliskannya ke dalam bentuk baris. Maka X ini adalah komponen pada vektor pada sumbu X itu sumbunya atau arahnya itu mendatar. Sedangkan Y itu vertikal. Anak ini tadi itu dalam bidang 2 dimensi. Sekarang itu dalam 3 dimensi. Dalam 3 dimensi yaitu kita tinggal menambahkan satu variabel. Ini tadi X dan Y. Nah, pada 3 dimensi kita tambahkan satu variabel yaitu misalnya ini 3 variabel. 3 dimensinya X, Y, dan Z. Nah, dalam koordinat kartesiusnya ini tadi yaitu X. Nah, karena tiga dimensi maka kita tambahkan satu variabel yaitu Z. Ini adalah Z-nya, sedangkan garis kesininya itu adalah Y. Paham? Anak-anak, yang berikut kita akan membahas tentang panjang atau besar vektor. Panjang atau besar vektor.
besar atau norma vektor misalnya vektor V yaitu X, Y. Rumus dari untuk menentukan besar atau norma vektor yaitu mutlak vektor V sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Contohnya, untuk lebih memahami rumus dari besar atau norma vektor ini, contohnya kita langsung pada contoh, yaitu vektor V dengan nilai 3,4. Karena rumusnya tadi yaitu vektor V, mutlak vektor V sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, maka kita dapat menyelesaikan soal ini dengan menggunakan rumus mutlak vektor V sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Mutlak vektor V di mana X-nya tadi yaitu 3, akar dari 3 dikuadratkan ditambah dengan, Y-nya itu yaitu 4 ditambah dengan 4 dikuadratkan. Akar dari 3 kali 3 yaitu 9 ditambah dengan 4 kali 4, 16. Maka jumlah dari 9 ditambah 9 ditambah dengan 16, akar dari 9 sama dengan 25. Akar dari 25 sama dengan 5. Jadi, besar atau norma vektor V yaitu mutlak vektor V sama dengan 5. Anak-anak, karena tadi kita sudah membahas panjang atau besar vektor dan anak-anak sudah mengerti, maka kita akan membahas yang berikutnya yaitu operasi pada vektor. Operasi pada vektor ini yaitu di mana operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Jika suatu vektor, misalnya vektor U sama dengan X1, X1, Y1 dan vektor V X2, Y2, maka rumus penjumlahannya yaitu vektor U tambah vektor V sama dengan vektor U tambah vektor V, di mana vektor U-nya tadi yaitu X1, Y1 dan vektor V nilainya itu X2, Y2. Maka rumus penjumlahannya itu vektor U tambah vektor V, di mana kita menjumlahkan yang sama atau suku-suku sejenisnya, yaitu X1 tambah X2 dan Y1 tambah Y2. Sedangkan untuk pengurangannya, vektor U dikurangi dengan vektor V sama dengan
kita masih sama, yaitu mengumpulkan suku sejenis tapi dikurangkan, yaitu X1 dikurangi dengan X2, Y1 dikurangi Y2. Untuk lebih memahami rumus dari penjumlahan dan pengurangan, kita langsung saja pada contoh soal. Untuk lebih memahami konsep atau rumus dari penjumlahan dan pengurangan tadi, kita langsung saja pada contohnya. Contohnya, misalnya vektor U dengan nilai 2,3 dan vektor V sama dengan 1,4. Nah, contohnya itu vektor U sama dengan 2,3 dan vektor V-nya nilainya itu 1,4. Pertama-tama kita menyelesaikan dalam bentuk penjumlahan. Nah, rumusnya tadi yaitu vektor U ditambah dengan vektor V. Nilai dari vektor U yaitu 2,3 dan nilai dari vektor V sama dengan 1,4. Maka kita menjumlahkan vektor U dan vektor V, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3 dan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi vektor U ditambah vektor V sama dengan 3,7. Yang kedua, kita menyelesaikan dalam bentuk pengurangan, yaitu vektor U dikurangi dengan vektor V. Masih dengan sama, yaitu mengurangkan nilai dari vektor U dan vektor V, di mana nilai vektor U-nya yaitu 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 3 kurang 4 sama dengan negatif 1. Jadi, vektor U dikurangi vektor V sama dengan 1, negatif 1. Di sini ada pertanyaan atau ada yang belum paham? Kalau sudah paham, kita bisa melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu perkalian skala. Berikutnya yaitu perkalian skala, di mana jika K adalah bilangan real dan V atau vektor V sama dengan X, Y, misalnya K vektor V sama dengan K X, K Y. Maksudnya itu nilai dari vektor V yaitu X, Y. Nah, kita kalikan dengan K. K adalah bilangan real. Nah, K dikali dengan nilai dari vektor V sama dengan KX, KY. Contohnya yaitu 2 dikali dengan 3,4. Nah, K di sini yaitu 2 dan vektor V yaitu 3,4. Nilai dari vektor V ini adalah 3,4. Maka kita kalikan 2 dikali 3. 2 kali 3 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, 2 kali 4 sama dengan 8. Maka nilai dari K kali vektor V sama dengan nilai dari K kali vektor V sama dengan 6,8. Baik, yang berikutnya itu perkalian skalar atau dot produk. Perkalian skalar atau dot produk. Untuk dua vektor, misalnya vektor V dan vektor U, untuk dua vektor, misalnya vektor U nilainya itu X1, Y1 dan nilai dari vektor V sama dengan X2, Y2. Maka kita kalikan vektor U dan vektor V, di mana nilai dari vektor U tadi yaitu X1,
Y1, dan nilai dari vektor V yaitu X2, Y2. Maka kita di sini kita mengumpulkan yang suku sejenis yaitu X1 dan X2 dijumlahkan dengan Y1 dan Y2. Untuk lebih memahami konsep ini, kita langsung pada contohnya. Contohnya itu vektor U dengan nilai 2,3 dan vektor V 4,-1. Maka vektor U dikali dengan vektor V sama dengan vektor U tadi 2,3 dan vektor V 4,-1. Maka kita kalikan vektor U dan vektor V yaitu 2 kali 4 ditambah dengan 3 kali negatif 1 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. 3 kali 1 sama dengan 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3. Jadi 8 dikurang 3 sama dengan 5. Vektor U dikali dengan vektor V sama dengan 5. Baik, yang berikut kita akan membahas tentang vektor posisi. Vektor posisi. Misalnya, jika titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2, maka vektor AB sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Contohnya yaitu, untuk lebih memahami konsep di atas, contohnya tadi yaitu A nilainya 1,2 dan B-nya itu 4,6. Maka vektor AB sama dengan 4 dikurangi 1, 6 ini dikurangi 2 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3, 6 kurang 2 sama dengan 4. Jadi vektor AB sama dengan 3,4. Yang berikutnya yaitu sudut antara dua vektor. Sudut antara dua vektor. Rumus untuk menentukan sudut antara dua vektor yaitu menggunakan rumus cos theta sama dengan vektor U dikali vektor V per mutlak vektor U dikali mutlak vektor V. Untuk lebih memahami konsep ini, kita langsung pada contoh soal. Contohnya, vektor U dengan nilai 3,4 dan vektor V sama dengan 4,3. Nah, pertama-tama kita cari dulu nilai dari vektor U menggunakan rumus di mana vektor U sama dengan akar dari 3 dikuadratkan ditambah dengan 4 dikuadratkan. Begitu juga dengan vektor V. Akar dari 4 dikuadratkan ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 3 kali 3, 9 ditambah dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Begitupun dengan vektor
V. 4 kali 4 sama dengan 16 ditambah dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Sama dengan 16 tambah 9 sama dengan 25. Akar dari 25 yaitu 5. Karena kita sudah tahu nilai dari mutlak vektor U yaitu 5 dan nilai dari mutlak vektor V yaitu 5 juga, maka kita kalikan nilai dari mutlak vektor U dikali dengan mutlak vektor V sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. Karena kita sudah tahu nilai dari mutlak vektor U dikali dengan mutlak vektor V sama dengan 25, kita tinggal mencari nilai dari vektor U dan vektor V. Untuk mengetahui nilai dari vektor U dan vektor V, kita menggunakan rumus vektor U dikali dengan vektor V, yaitu 3 dikali 4 ditambah dengan 4 dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12 dan 3 kali 4 sama dengan 12. Tinggal menjumlahkan 12 tambah 12 sama dengan 24. Karena kita sudah mengetahui nilai dari vektor U dikali dengan vektor V yaitu 24 dan nilai dari mutlak vektor U dikali dengan mutlak vektor V yaitu 25, maka jadi cos theta sama dengan 24 per 25. Theta hampiran 16,26. Oke, baik anak-anak. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah Ibu jelaskan. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita sampai di sini dulu dan sampai ketemu di minggu depan.